kasih sebelumnya kepada sponsor-sponsor kami, yaitu Lokalatte, Simpang 5 Grocery, Wardah, Cup, Yasmin Herb Milk Tea, Koristor, Cakap, Grab Aceh, kemudian History Cafe, Luna Studio, dan Yayasan Al-Fatah. Untuk teman-teman semua mungkin kepo dengan berucap atau ingin ikut selalu tiap event-event berucap, boleh follow Instagramnya. Di sana kami juga ada bagi-bagi voucher dari Cakap, yaitu belajar bahasa Inggris dan juga bahasa Korea. Nah, kita lanjut ke latihan bicara selanjutnya. Di sini ada membahas tentang intuisi. Yang saya tahu mungkin intuisi itu tentang feeling ya, perasaan atau jiwa. Tapi kita cari tahu lebih lanjut dengan dengan Kak Rosanya sendiri. Kepada Kak Rosa dipersilahkan. Gimana Kak Rosa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nervous Kak. Ini keberapa kali Kak? Nggak tahu. Kemarin itu sebenarnya pertemuan terakhir mau bahas tentang intuisi, tapi karena belum siap jadi pilih random theme. Kalau misalnya hari ini pilih random theme lagi boleh nggak ya? Kira-kira gimana Kak? Apa ada bawa? Oh, nggak ada bawa itunya Kak. Ya udah nggak apa, intuisi aja. Atau Kak mulai mungkin dari sini pohon, boleh Kak? Nanti jadinya nyanyi. Oh, bahaya. Ya udah, Kakak mau bahas tentang intuisi atau gimana? Atau random atau aplikasi? Boleh. Tentang Sebenarnya nggak mau membawakan intuisi, mungkin karena terlalu well prepare, udah dibuat PowerPoint, udah dibuat PDF-nya, jadi tambah nervous lagi. Oh, oke. Jadi aplikasi aja Kak ya. Tentang history coffee. Jadi tentang history coffee aja ya Kak. Jadi sekalian ya. Iya, sekalian. Sebagai ucapan terima kasih kepada History karena selama ini sudah menyediakan tempat dan biasanya kalau kita di History udah disusun bangkunya. Iya, betul Jadi kita sekali. sebagai member tinggal Ya, memberikan sedikit kata-kata untuk history Kak. Oke, lanjut ya Kak. terima kasih Febri sudah memberikan tema dadakan. Maaf tidak jadi membawakan tema tentang intuisi. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rosa Hayati. Sekarang sedang kegiatan sehari-hari itu adalah sebagai seorang pengajar di salah satu kampus swasta di Banda Aceh. Jadi pengajar dan pembelajar. Jadi apapun profesi kita, lebih bagus lagi kalau kita setiap hari belajar. Bisa belajar dari mana saja dan dari apa saja. Karena tidak semua orang baik, tapi akan ada kebaikan dari semua orang. Jadi dimulai dari quote dulu ya. Biasa. Jadi hari ini temanya tema dadakan tentang History Cafe. Jadi mungkin yang pas datang ke sini banyak yang belum tahu di mana itu History Cafe, di mana. Karena tempatnya juga baru. Kenapa namanya History Cafe? Karena dia di samping Rumah Aceh. Jadi Rumah Aceh adalah salah satu histori kejayaan Aceh zaman dulu. Jadi kita maunya Aceh itu jaya seperti dulu lagi. Jadi jangan sampai kita melupakan yang namanya sejarah. Biasanya kalau kita mulai adakan open mic di berucap ini kayaknya bulan 1 ya, dari tahun 2023 ya kan? Ya di sini dari 2023. Jadi kalau biasanya nggak hujan kita di luar, tapi kalau hujan di dalam. Apa lagi ya? Oh ya, jadi kalau misalnya di History Cafe minumannya ada yang coffee, ada yang non coffee. Ini kayak jadi marketing ya. Udah jadi BA History Cafe ya. Nggak tahu mau cerita apa sebenarnya. Pelayanannya cukup bagus, cukup cepat. Habis itu makanan yang ringan-ringan, nggak ada yang berat-berat. Jadi di History Cafe walaupun
Jadi semua hal bisa jadi histori, tergantung kita mau mengambil itu sebagai histori atau enggak. Jadi di History Coffee ini pertamanya kita story dulu, storytelling dulu. Nanti besok pasti itu jadi histori. Setiap histori itu pasti ada yang bisa diambil pelajaran. Habis itu tempatnya juga strategis ya, di pusat kota Banda Aceh. Habis itu mudah dijangkau juga sama teman-teman. Untuk misalnya rapat juga boleh, ada bagian dalamnya. Habis itu berpesan. Saya rasa cukup sampai di situ tentang History Coffee. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau misalnya tidak ada manfaatnya, ya udah dikembalikan kepada saya aja. Maaf kalau misalnya tidak sesuai dengan harapan teman-teman tentang intuisi, tapi saya cerita sedikit tentang intuisi. Ada yang tahu apa itu arti intuisi? Ya. Ada yang tahu? Feeling. Jadi kalau feeling sama intuisi sama insting sebenarnya beda-beda tipis. Kalau misalnya insting itu naluri alamiah kita, misalnya naluri untuk bertahan hidup. Kalau misalnya intuisi lebih ke misalnya kita lagi ngomong sama orang, tiba-tiba kita mendapatkan sesuatu solusi dari omongan itu, padahal kita tidak pernah memikirkan sebelumnya, ataupun kita tidak pernah membicarakan hal itu sebelumnya. Tapi kita bisa nyambung aja kalau orang tanya, gimana pendapat kamu misalnya History Coffee dipindah ke mana misalnya. Kita nggak ada pengetahuan sebelumnya ke tempat yang baru, tapi kita bisa memberikan solusi kepada orang yang memberikan pertanyaan kepada kita. Itu contohnya intuisi. Jadi intuisi itu adalah hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, belum pernah kita alami, dan belum pernah kita pikirkan. Jadi itu intuisi. Kalau feeling itu kan banyak. Feeling kan perasaan banyak, ada perasaan marah, perasaan sedih, perasaan senang. Jadi itu beda intuisi, feeling sama insting. Jadi intuisi itu tidak perlu pengetahuan di dalamnya. Ya. Dan intuisi bisa digunakan sebagai salah satu decision making untuk hal-hal yang misalnya untuk hal-hal yang ringan, yang tidak butuh pertimbangan ataupun tidak butuh data, kita bisa menggunakan intuisi kita. Jadi kalau misalnya kita pengusaha, bisa menggunakan intuisi di saat-saat yang genting. Tapi kalau misalnya perlu data, jangan menggunakan intuisi. Harus ada datanya, harus dianalisa lebih dalam lagi. Jadi itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rosa, saya ingin bertanya. Silahkan. Kalau misalnya nih Kak, kita kan belum tahu orangnya gitu. Jadi kan ada teman kita mungkin ingin pendekatan gitu kan. Jadi kan dia mungkin sebagai teman, jadi dia menanyakan kepada kita gitu Kak. Kita kan belum kenal orangnya ya, belum tahu dalamnya. Tapi kok dia nanya sama kita bisa jawab kayak itu. Misalnya ini kayaknya nggak cocok nih, ini kayak itu termasuk intuisi atau gimana? Itu termasuk intuisi. Jadi intuisi itu kita bisa melihat tanda-tanda nonverbal. Jadi minimal kita udah jumpa dulu sama orang yang mau mendekati, misalnya Ina ada yang dekatin, habis itu tanya sama Febri, minimal Febri udah pernah jumpa dulu orangnya. Jadi Febri tahu gimana bahasa tubuhnya, gimana cara bicaranya, habis itu gerak-geriknya. Itu berarti termasuk intuisi. Mungkin bisa salah, tapi kalau kita sering mengasah intuisi kita, itu bisa jadi benar. Oh begitu ya Kak. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Oke. Bentar ya Kak. Ibu, apa beda berdiri depan mahasiswa sama berdiri di sini? Coba ulang. Bedanya berdiri depan mahasiswa sama berdiri di sini. Oh ya, kalau misalnya di depan mahasiswa, kita sudah mempersiapkan bahannya jauh-jauh hari. Habis itu mahasiswa nggak tahu tentang topik kita. Jadi kalau kita salah-salah nanti, saya sengaja biar kalian perhatian. Padahal kita nggak tahu juga jawabannya. Tapi kalau di sini mungkin yang pembicara lebih tidak tahu daripada yang duduk di tempat duduk. Jadi rasanya beda.
kita nggak tahu pengetahuan orang yang mendengar apa bisa jadi lebih banyak pengetahuannya daripada orang yang berbicara. Cuma bedanya orang yang berbicara diberikan kesempatan untuk berbicara. Belum tentu dia lebih tahu daripada orang yang mendengar. Keren. Jadi hari ini temanya intuisi yang random ya. Iya betul. Intuisi untuk History Cafe. Oke, terima. Mudah-mudahan History Cafe bertahan sampai dunia akhirat ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rosa. Oke, kepada kakak-kakak yang baru datang, terima kasih sudah hadir di Berucap ID, dan mungkin mau pesan makan atau minum bisa masuk ke dalam ya. Dan kalau misalnya kalian kepo dan penasaran dengan Berucap ID, bisa di follow Berucapnya, dan di situ kami ada bagi-bagi voucher dari Cakap, dan kita bisa belajar bahasa Korea dan juga bahasa Inggris. Oke, kita lanjut ke latihan pembicara selanjutnya, yaitu rasa bersyukur, cara mudah bersyukur, karena mungkin banyak dari kita yang belum bisa bersyukur atau menerima dirinya. Nah, ini dia dari Bang Ilham membahas tentang cara mudah untuk bersyukur. Tepuk tangannya guys. Gimana Bang perasaannya nampil di Berucap? Bahagia, wow, bahagia guys. Bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana, betul sekali Bang. Abang mau mulai atau mau ngomong sama saya dulu? Oh mulai, silahkan Bang. Ada yang sakit nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari depan sini kelihatan banyak muka baru ya, atau muka saya yang baru. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Wahyu Hidayat. Saya seorang guru bimbingan konseling di salah satu SMP di Kota Banda Aceh. Dan kebetulan ini pertama kali saya di Berucap dan alhamdulillah langsung open mic. Hari ini tema saya cara mudah untuk bersyukur. Tapi sebelum masuk ke dalam tema, izinkan saya menyampaikan sedikit kisah. Ada kisah yang pertama ketika Rasulullah melakukan Isra. Seperti yang kita tahu, Rasulullah menaiki burak. Ketika Rasulullah ingin salat di Masjidil Aqsa, buraknya diikat. Kisah yang kedua, ketika Siti Maryam sedang mengandung. Dalam keadaan yang susah, perut tambah besar, Siti Maryam kelaparan, Allah perintahkan untuk Siti Maryam mendorong pokok kurma biar kurmanya jatuh. Hilanglah rasa lapatnya. Kisah yang ketiga, ketika Siti Hajar ditinggalkan sama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail menangis karena kehabisan bekal. Apa yang dilakukan sama Siti Hajar? Berlarian dari Safa ke Marwah, padahal itu di padang tandus. Otomatis nggak akan pernah ada air. Tapi kenapa Siti Hajar melakukan itu? Karena beliau tahu itu adalah perintah. Jadi yang ingin saya sampaikan hari ini adalah tugas kita sebagai manusia ngapain? Usaha. Soal hasil, biar urusan Allah. Saya sendiri di sini, walaupun saya sebagai guru, ini kaki saya masih gemetaran. Saya tahu lemah saya di mana. Ketika saya berbicara di depan orang ramai, saya gemetaran. Ini gemetaran nih. Tapi pilihannya kan sama kita sendiri. Apa kita mau terus dengan kekurangan itu, atau datang kemari untuk melatih apa yang kurang, moga-moga kedepannya menjadi sebuah kelebihan. Nice. Dan satu lagi, saya ingat kata Panji Pragiwaksono, apa yang dia bilang? 5 menit yang menentukan hidup dia. Ketika dia siaran, dia melakukan semua secara totalitas. Entah yang dengar siapa, dia nggak peduli. Yang penting tugas dia memberikan yang terbaik. Sama seperti kita di sini. Tugas kita adalah belajar menjadi lebih baik dari kita yang kemarin. Boleh tahu di sudut sana orang yang nggak kita kenal, besok lusa akan menawarkan pekerjaan yang paling kita inginkan. Kenapa dia tawarin kita? Karena dia tengok hari ini persiapan kita gimana. Jadi untuk teman-teman,
Jangan pernah melakukan sesuatu itu ogah-ogahan. Dan yang terakhir, biar ada nyangkut sama temanya, ketika kita kecil dulu, kita belajar sepeda. Ketika kita mau jatuh atau ketika kita mau ke jalan raya, orang tua kita ngapain? Ngambil kita, dibawanya ke tempat yang lebih aman. Sekarang pun gitu, ketika kita mendapatkan apapun takdir Allah, ingat aja ketika dulu kita bisa dipindahin sama orang tua, karena kita nggak tahu bahayanya, kita bisa terima, kenapa sekarang kita nggak bisa terima? Jadi intinya apapun yang Allah beri kepada kita hari ini, itulah yang terbaik untuk kita. Jadi saya rasa syukur itu tidak perlu dipelajari. Itu otomatis kalau kita yakin sama apapun yang Allah beri, sama seperti kita yakin akan adanya hari kiamat. Terakhir, terima kasih berucap, terima kasih Faiza, entah yang mana orangnya saya nggak tahu juga. Terima kasih Suil, terima kasih berucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perlu? Nggak jadi bang. Apa ya? Materi hari ini sangat luar biasa ya bang, karena membahas tentang bersyukur dan bagaimana caranya bersyukur dan harus berani untuk melatih kekurangan kita. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, langsung saja ya kak. Oke, perkenalkan nama saya Khairina bang. Jadi saya ingin bertanya, apa keuntungan orang yang pandai bersyukur menurut abang? Dan menurut yang abang baca dari buku-buku. Mungkin, terima kasih. Terima kasih kepada Ina. Tadi sebelum Ina datang takut saya 50%. Sebelum saya dengar Ina presentasi di sini takut saya 50. Setelah Ina 100. Karena kelas Ina bukan kelas lagi belajar, tapi emang udah pemateri. Dan menyangkut tentang pertanyaan Ina, hari ini apa yang membuat kita sedih, apa yang membuat kita stres, apa yang membuat kita nggak terima, karena kita merasa apa yang kita mau nggak kita dapatin. Padahal belum tentu apa yang kita mau itu adalah yang terbaik untuk kita. Kenapa nggak kita ambil jalan lain dan itu berpahala? Apapun yang Allah takdirkan untuk aku, itulah yang terbaik untuk aku. Entah itu belum baik sekarang, boleh jadi nanti lusa akan menjadi baik. Sama seperti kita pas kecil, kita nggak tahu itu kotoran. Mama kita kasih kue, tapi kita nggak mau milih kue. Mending milih kotoran. Kenapa? Karena saat itu kita belum tahu. Sedangkan mama kita kan udah tahu. Itu juga di hidup kita. Mungkin jawaban saya itu. Oke, terima kasih bang. Terima kasih bang. Iya, sama-sama. Silakan bang. Nah, kita lanjut ke latihan bicara selanjutnya dan terakhir. Ini kita membahas, sebelum ke pemateri, kita bahas tentang kudet, komunikasi. Sorry guys, komunitas maksudnya. Komunitas salah satu di Banda Aceh. Dan untuk Kak Sri dipersilahkan ke depan. Oke Kak, cek udah. Silakan. Iya, sama-sama Kak. Ya langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sri, salah satu skuad dari komunitas kajian umat terupdate atau KUDET. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Suhil dan teman-teman berucap yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara 5 menit di sini untuk memperkenalkan komunitas KUDET kepada teman-teman yang ada di sini. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu apa komunitas KUDET itu, jadi komunitas KUDET itu adalah komunitas yang menghimpun potensi lintas generasi dan profesi untuk berbagi ilmu dan inspirasi kebaikan. Jadi di KUDET juga mengajak kita untuk menggali ide-ide, terus
kreativitas ya, terus mengajak kita untuk bersinergi dan memberikan inspirasi setelah bangkit dari berhijrah. Jadi di komunitas Kudet ini kita adalah kumpulan orang-orang yang berhijrah ya sebenarnya, bukan orang-orang suci yang pemegang kunci pintu surga, bukan ya. Oke, kalau di berucap, teman-teman di berucap diajarkan untuk bisa pede, bisa berani untuk bicara di depan umum. Gak di Kudet juga sama, kita juga diajarkan untuk bisa berbicara, menyampaikan materi di depan umum gitu ya. Dan kalau di berucap mungkin teman-teman belajar bertumbuh. Kalau di Kudet kami belajar berpijar. Ya. Selanjutnya Kudet ini di bawah kepemimpinan Balai Pengajian Ainanur, yang itu di lokasinya itu ada di Lumuraya. Jadi dibentuk di bulan Oktober di 2019 yang diprakarsai oleh Kak Regina. Beliau juga salah satu dai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh yang bergerak di bidang rehabilitasi mental dan PGMI. PGMI itu pembinaan generasi muda Islam, PGMI ya. Jadi Kudet ini dibentuk sebagai ikhtiar untuk mewadahi potensi khususnya bagi generasi muda yang saat ini yang rentan dengan pengaruh-pengaruh dari budaya yang kontradiktif gitu ya. Jadi di sini kita belajar untuk berkreativitas ya, untuk membagikan ilmu-ilmu yang udah kita pelajari dan kita sharing ke teman-teman lainnya, khususnya kepada anak muda. Jadi banyak nih yang nanya, kenapa sih alasannya memilih nama Kudet gitu ya. Kudet itu atau kajian umat terupdate, kita tuh ngambil tema-tema atau topik-topik yang memang terkini. Topik-topik terkini, topik-topik yang up to date khususnya untuk anak muda, dan kita membahasnya dari sudut pandang berbeda, yaitu sudut pandang Islam. Itu. Oke, apa yang selanjutnya ya? Untuk kegiatan Kudet sendiri, Kudet itu dilaksanakan di setiap hari Sabtu sore di Balai Pengajian Ainanur, dan di setiap minggunya itu Kudet memiliki segmen-segmen yang berbeda. Salah satunya itu kita ada segmen namanya DDC, Dunia Dalam Cerita. Terus ada segmen namanya Kelas Psikopet. Kalau teman-teman yang mau penasaran dengan kelas psikopet ini bisa datang hari Sabtu besok ya. Kita akan mengangkat dengan tema tentang positivisme ya. Insya Allah itu yang kita angkat. Boleh silakan berkunjung ke Balai Pengajian Ainanur. Terus ada segmen FYI, ada segmen KBK, ada segmen ada segmen terakhir, ada segmen Senja di Korea ya. Jadi selain boleh minta waktu ya, selain kegiatannya setiap Sabtu sore, jadi Kudet itu memiliki 2 produk unggulan. Yang pertama namanya H2O atau Hijrah Hangout, dan Koper, kajian online pekan remaja. H2O ini adalah kajian yang dilakukan secara onsite, yang sudah dilakukan 4 kali. Yang pertama ada H2O Hijrah Bareng Kita Kuat, yang kedua H2O Valentine Day, yang ketiga H2O Konferensi Pemuda Kelas Langit Volume 1, yang keempat kemarin H2O Trip Aceh Tengah dan Benar Meriah. Dan kalau Koper itu sendiri adalah kajian online pekan remaja yang dilakukan secara online, itu dilakukan di grup WhatsApp Hijrah Rangers. Kalau di Kudet ini kan kita punya pengikut nih, pengikut itu kita sebut dengan Hijrah Rangers. Dan kita punya moto sendiri, yaitu namanya Fast Tabiqul Khairat. Mungkin demikian ya perkenalan dari komunitas Kudet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak perasaannya? Ini untuk pertama kali ke berucap ya Kak? Oh, ke berucap udah 3 kali kayaknya sama. Ini pertama Cuman kali? pertama kali tampil di depan teman-teman. Gimana perasaannya Kak? Kalau tampil di depan teman-teman, saya biasanya tampil di depan cewek-cewek. Tapi karena ada cowok-cowok agak grogi gitu. Oh, oke. Mungkin teman-teman ada yang belum bilang Bang, tapi nggak apa-apa. Oke guys, mungkin Bang Susil mau bertanya, maaf ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sri udah datang. Terima kasih juga komunitas Kudet udah datang di Berucap.
Nah, perkenalkan nama saya Jual Mata. Yang ingin saya tanyakan kasih, kira-kira ada nggak ya rencananya untuk bikin yang versi cowoknya gitu? Kalau sekarang kan versi cewek ya, mungkin ada versi cowoknya gitu. Itu aja sih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Versi cowoknya ya, nggak tahu jawab. Karena selama ini memang sasaran kudet itu memang khusus ke yang cewek-cewek gitu. Tapi kalau yang cowok-cowok gampang sih sebenarnya, ikutin aja kudet secara online di IG. Kan kita ada live-nya tuh ya. Bisa dapat ilmunya dari situ, jadi bisa nanti Bang Suyonya bisa berkomunitas sendiri gitu lah kira-kira ya. Karena memang untuk kudet ini memang pasarnya itu cewek gitu. Oke, terjawab Bang Suhil. Oke, bagus. Terima kasih ya Kak. Terima kasih juga untuk host hari ini, dan terima kasih teman-teman berucap tepuk tangan untuk berucap terima kasih guys. Nah, kita lanjut ke pemateri selanjutnya. Pemateri satu aja ya. Jadi kita lanjut ke pemateri dan poin utama kita untuk hari ini bersama Kak Regina, salah satu founder komunitas Kudet dan Dai Kota Banda Aceh, pendiri Rumah Tahfiz An-Nur, dan kemudian keseharian kakak itu mengajar anak tahfiz dan memberikan pembekalan untuk guru-guru SMA. Kepada Kak Regina dipersilahkan, tepuk tangannya semuanya. Sama-sama Kak. Gimana saya berdiri? Oh, kakak mau duduk boleh sih. Grogi juga ini. Iya, Febri juga Kak. Gak apa-apa, kakak nggak gigit dong vaksin. Oh iya, makasih Kak. Febri juga Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Boleh Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di sana mana suaranya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Apa kabar? Alhamdulillah. Abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, ukhti-ukhti yang ada di situ. Masya Allah, alhamdulillah. Yang di sana suaranya mungkin Masya Allah, Alhamdulillah, Allah Akbar gitu kali ya. Mungkin dari sini Alhamdulillah saya luar biasa bahagia gitu. Sama aja, yang penting kita semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, mungkin sudah diperkenalkan sama Dek Febri, oke, Dek Febri salam kenal semuanya. Nama saya Regina. Alhamdulillah saya diberi kesempatan yang luar biasa untuk duduk, bukan untuk memberikan ilmu di hadapan teman-teman, karena kayak kata Kak Rosa tadi ya, jangan sampai kita tuh beranggapan yang pegang mic ini lebih berilmu daripada yang duduk. Saya rasa yang duduk jauh lebih berilmu daripada saya, insya Allah ya. Jadi hari ini cuman dikasih topik tentang bagaimana Islam memandang komunitas. Sebenarnya topik ini sangat menarik dan saya mengapresiasi sekali adanya komunitas-komunitas positif yang ada di Banda Aceh, salah satunya berucap.id ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wadah yang menjadi hujah di hadapan kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita punya kontribusi positif untuk mengajak anak-anak muda Banda Aceh itu untuk masuk ke komunitas yang baik. Amin ya, mudah-mudahan kita doakan juga foundernya, penggerak-penggeraknya, semua member-member berucap itu dan semua audiens yang hadir di sini Allah kumpulkan di surga, amin ya rabbal alamin. Amin. Tapi sebelum kita masuk ke materi nih Kak Devi, saya udah siapkan pantun, boleh saya berpantun? Oh boleh sekali Kak, saya yang bilang cakep nanti Kak. Oke, yang sebelah sana kalau nggak ada cakep pulang aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pantunnya itu mudah-mudahan berkesan ya, bisa membuat kalian tidur. Belum. Agak somplak di situ ya. Iya, pantunnya foto ayah dipajang di atas meja. Cakep. Bawa memori bernostalgia. Cakep. Badan dan pikiran letih karena kuliah dan kerja. Kudet sawu berucap, semoga bikin bahagia. Ya, alhamdulillah. Yuk kita pulang yuk. Oh belum ya. Berapa menit waktu diberikan kepada saya? Soalnya saya terbiasa menelan mic ini. Menjadi dai itu nggak biasa dikasih. Ini agenda kelima saya Bang Suil. Agenda saya di start tadi jam 7 pagi. Sampai ini agenda kelima saya, mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah berikan kita semua dapat sehat. Perkenalkan dulu, mungkin saya Regina, lulusannya nggak lulusan dakwah, mohon maaf ya. Saya lulusannya sarjana psikologi Unsiah. Dan
Saya kalau ditanya kenapa membentuk komunitas dakwah, karena saya trauma dengan dakwah yang ada di kampus saya. Dulu di Unsiah itu ada namanya UP3I, dan saya paling anti dengan anak-anak LDK di UP3I karena mereka itu membuat saya trauma. Setuju ya? Kenapa? Karena sedikit aja bacaan Quran salah udah dibilang radikal, udah dibilang goblok dan segala macam. Jadi saya membuat komunitas dakwah dengan versi yang passion yang berbeda ini karena saya punya rasa untuk sejak hijrah saya pengen berkomunitas gitu. Pertama nanti kita akan bahas mengapa tujuan komunitas dalam Islam, tapi dia saya bicara dulu tentang trauma saya dengan LDK gitu. Jadi karena memang ada rasa-rasa yang pengen saya ubah dari yang namanya dakwah itu, saya bentuk komunitas dengan passion tersendiri. Dan alhamdulillah hari ini tengah-tengah kita ada LDK Safinatun Najah Poltekkes Aceh, di bawah mentoring Kuder hadir di tengah-tengah kita. Mohon maaf demi Bang Suhil, supaya teman-teman juga bisa akrab dengan yang namanya dakwah. Dakwah itu nggak ngeri kok, tenang aja. Dakwah itu oke, dakwah itu keren. Kalau nggak keren mungkin Rasul itu nggak akan ngambil bidang ini, gitu ya. Oke. Tidak perlu lama, mungkin sekedar kenapa alasannya saya membentuk komunitas dakwah Kudet ini, karena mungkin saya ingin menyampaikan Islam versi yang berbeda. Islam itu sesuatu yang sangat berharga dan sangat keren, sangat sempurna, paripurna, keren sekali. Kalau wadah yang kita bawa itu, piringnya itu, wadahnya itu adalah biasa aja, sederhana aja, sesuatu yang keren ini nggak akan nampak keren. Misalnya nih, Feby, kalau kakak antarkan berlian ke Feby pakai daun pisang, kira-kira gimana penilaian Feby? Menjadi tidak berharga kan ya, berlian itu? Daun pisang kak. Berarti, Harusnya pakai Hermes kan? harusnya gitu ya. Iya, harusnya itu pakai yang Hermes, tas Hermes gitu. Kenapa? Karena sesuatu yang berharga itu harus di packaging dengan packaging yang luar biasa. Dan produk-produk yang sudah dijelaskan sama Kak Sri tadi, ada H2O, ada Psychopet, ada DDC, itu semua adalah produk-produk yang kita keluarkan untuk menarik minat anak muda masuk ke komunitas dakwah seperti itu. Nanti kalau pertanyaan Bang Suri boleh saya jawab? Boleh. Kalau nantinya mungkin ada ikhwan-ikhwan, bahasanya ikhwan ya. Kalau nanti mungkin ada pria-pria di sini. Apa ya bahasa? Saya soalnya agak grogi gitu kalau ngomong ada cowok. Apalagi di depan sini cowok semua. Mohon maaf, saya sebelah sini aja. Ada pemar, tapi nggak apa, saya udah bawa pawang. Di sebelah sana ada suami saya. Ada pawangnya, ada jimatnya. Alhamdulillah ya. Jadi kalau nantinya mungkin pengen dibuat kajian umat terikhwan mungkin ya kan, atau apalah namanya, silahkan. Kita siap dengan mentor dan siap dengan materi-materi semuanya. Kita alhamdulillah punya silabus, punya kurikulum, punya materi, punya FGD yang kita lakukan secara berkala untuk membahas fenomena-fenomena yang terkini gitu, tentang Islam. Oke, sampai di situ. Kemudian saya lahirnya itu di Medan. Mungkin orang tua saya lahir di keluarga yang majemuk ya. Itu di sana ada, kalau mungkin boleh lihat sebelah sana, ada adik ayah saya masih Nasrani. Saya Muslim, papa saya seorang mu'alaf, ibu saya seorang Islam dari lahir, tapi kami keluarga yang paling toleran. Artinya tidak perlu ajarkan kami toleran karena kami berasal dari emang keluarga yang punya banyak sekali background gitu. Jadi insya Allah bahkan kalau di dakwah itu, saya kalau ngumpul sama teman-teman squad panggilnya di Kudet itu, saya didampingi, disupirin sama adik papa saya masih Nasrani. Keren ya dakwah. Ada masalah dengan dakwah? Nggak ada ya? Keren nggak sampai di sini ya? Oke. Jadi kalau di dalam Islam, saya perlu bahas sedikit teori ya, sedikit aja teori tentang kenapa manusia itu cenderung berkomunitas. Jawabannya karena satu, itu naluriah. Kalau bahasa Islamnya fitrah. Ya, manusia itu punya naluri berkelompok. Dari mana? Dari alam ruh. Alam ruh itu, ruh kita itu dikumpulkan oleh Allah itu secara berkelompok, nggak sendiri-sendiri. Kemudian kita masuk ke alam kedua, alam rahim. Alam dalam perut ibu kita. Alam rahim kita kembali sendirian. Mungkin di alam ruh kita udah berkelompok, masuk ke alam rahim kita sendirian. Lahir ke dunia ini kita harusnya berkelompok. Kenapa? Karena fasenya seperti itu dalam kitab-kitab yang saya pelajari. Jadi masuk ke dunia ini harusnya kita berkelompok. Bahkan kalau kita itu individualis, itu menjadi abnormal. Jadi jangan, kalau introvert dan ekstrovert itu pemberian dari Allah. Ya, memang kalau tidak ada warna-warna itu tidak, hidup ini
kayak lagu Roma Irama ya. Hidup tanpa itu hidup tanpa warna. Oke, baiklah, nggak ke situ arahnya. Oke, tadi sampai di alam dunia. Alam dunia manusia cenderung berkelompok. Masuk lagi kita ke alam barzah. Alam barzah kita kembali ke sendiri lagi. Oke, kita masuk lagi ke alam barzah, kita kesendirian. Masuk lagi kita ke fase berikutnya adalah alam akhirat. Yang itu loh, yang dulu guru ngaji kita bilang mataharinya sejengkal. Ngeri nggak tuh? Ya, matahari sejengkal, habis itu kita tuh telanjang. Nah, itu masa-masa itu kita juga sendirian. Dan kita akan masuk kembali di final destination kita adalah surga, dan kita kembali berkelompok. Makanya awalnya di alam ruh dengan endingnya kita berkelompok. Manusia berkelompok harusnya. Makanya ini adalah wadah-wadah komunitas yang memang menyalurkan naluri kita sebagai manusia. Seperti itu ya. Jadi komunitas itu sebenarnya di dalam Islam itu memang sangat dianjurkan. Bahkan kalau mungkin ada supaya sesuatunya itu lebih berwarna dan lebih ada hujah di hadapan Allah, ada pahala yang bisa diberikan, maka sampaikanlah segala sesuatu itu ada value-nya. Sehingga Allah melayakkan kita itu untuk dapat surga gitu ya. Jadi ini sudah sangat bagus, saya apresiasi sekali. Bahkan kalau bisa, kalau ditanya nih, kenapa saya harus berkomunitas? Kalau ditanya itu ya, kenapa saya harus berkomunitas? Karena yang pertama, dengan berkomunitas saya mendapatkan social support. Mungkin di sini teman-teman ada yang merasakan juga, ketemu di mana, di Suzuya atau di mana, itu teman sekomunitas saya punya social support. Dan alhamdulillah saya sudah membuktikan, saya hadir di sini, magnet saya sudah datang. Magnet saya sudah datang, alhamdulillah ini langsung social support saya. Jadi alhamdulillah berkelompok itu enak. Ya kan? Berkelompok itu enak, kemudian kita punya kekuatan, punya power, punya yang namanya social support yang bisa mendukung kita. Kita tuh kalau sendirian emang nggak enak. Ada yang masih enakan sendirian sini. Kita nggak bicara jomblo ya, tolong. Kita bicara tentang sendirian. Ada yang di sini masih senang bersendiri, enggak lah ya. Tapi enggak ya Kak Feby ya, oke. Karena memang di Islam itu memang nalurinya memang harus berkelompok. Dan uniknya lagi nih, Bang Suhi dan teman-teman, Kudet ini sampai diprotes sama kakak-kakak squad. Kudet ini punya anggota itu ada 14. Yang baru direkrut itu, yang baru dipinang itu 2 orang di belakang sana ya. Kak Dena dan Kak Rosa ya. Tapi intinya adalah anggota-anggota Kudet ini itu beragam sekali backgroundnya. Ada yang anak pesantren, yang tadi Upin Ipin, kembar. Anak pesantren, oke. Ada yang kembar Upin Ipin. Itu dari pesantren, ada yang ibu rumah tangga, ada yang entrepreneur, owner Bidoer di sebelah sana. Ada owner Bidoer. Kemudian ada lagi yang dari basicnya adalah K-popers. Ada K-popers, mana angkat tangan K-popers? Oke, ada yang K-popers mantan, oke mantan K-popers. Ada yang di sini juga mantan mantan Bollywood, ada juga ya, mantan Bollywood ada juga. Ada yang mantan gamers di sini juga. Ada yang mantan gamers, ada yang mantan wibu, dan ada yang mantan western lovers. Di sini backgroundnya banyak dan kita nggak saling menghujat kok, teman. Insya Allah ya. Nah kemudian di sini juga kita pengen menyampaikan adanya, tujuan berkomunitas. Yang pertama, kalau ditanya tujuan berkomunitas, kira-kira Bang Suhil apa tujuannya berkomunitas? Sebenarnya kalau di sini kita pengen punya impact yang besar, terutama untuk di Aceh. Ya, alhamdulillah ya, kita doakan mudah-mudahan berucap ini bukan hanya ada di Aceh, insya Allah sudah terrealisasi di Padang, saya dengar juga di Medan, insya Allah juga ada di Jawa, di Sulawesi, bahkan di Kalimantan, bahkan keluar Indonesia, amin ya rabbal alamin. Tujuan berkomunitas itu punya effort, punya impact yang besar untuk perubahan yang di tempat kita gitu kan. Apalagi di sini kan orang Aceh itu kan ada darah-darah Iskandar Muda ya. Itu kuburannya masih ada di situ. Ya, punya darah-darah semangatnya Iskandar Muda itu. Kayaknya darah Iskandar Muda ada di badannya Bang Suhil ya. Jadi punya giroh, punya semangat untuk bagaimana Aceh ini punya dampak yang besar, memberikan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Nah,
Lantas kalau ada yang nanya kenapa kontennya harus dakwah, kenapa nggak konten yang lain, kan gitu ya pertanyaan. Saya tanya sendiri, saya jawab sendiri gitu. Nanti dibuka sesi pertanyaan yang lain ya. Ini soalnya materi tentang komunitas ini panjang, tapi karena waktu yang diberikan itu singkat, jadi saya buat sistemnya pertanyaan aja. Kalau ada yang nanya kenapa kontennya harus dakwah, kenapa nggak pakai konten yang lain, misalnya psikologi kayak gitu, atau mungkin kenapa harus Islam yang dibawa, kenapa nggak bawa teori-teori behavior, kognitif, kan gitu ya. Karena yang pertama, saya punya klien itu lebih dari 10 orang. Kita ajak ke UDEF itu, mulai dari yang PTSD, ini anak-anak psikologi pasti tahu ya. PTSD, Post Traumatic Social Disorder, ada lagi yang di situ skizoid, mungkin tahu juga skizoid. Saya tadi katarsis sudah tahu. Ada lagi mungkin di situ klien-klien saya itu punya yang namanya trust issue. Dan alhamdulillah ketika saya bawa ke komunitas sembuh semuanya. Yang keren bukan komunitasnya, tapi Islamnya. Mungkin kalau saya nggak bawa Islam, saya nggak bisa keren kayak gitu komunitasnya. Jadi mau bicarakan tentang diri saya nggak ada menarik-menariknya, nggak ada keren-kerennya, nggak ada yang bisa diambil dibawa pulang. Tapi kita bicara tentang Islam itu punya makna tersendiri. Yakinlah kalau kita belajar Islam, insya Allah itu akan membuat kita tuh lebih punya value, gitu ya. Nah kemudian yang kedua, kenapa saya harus bawa Islam? Karena saya sadar saya masih manusia yang banyak dosa. Saya punya banyak sekali dosa, dan saya sadar sekali sholat saya nggak sekhusyuk Nabi. Saya sadar sekali sholat saya nggak sekhusyuk anaknya Nabi Fatimah. Jadi mungkin puasanya saya juga nggak sanggup, karena badan saya juga seperti ini ya. Saya juga nggak sanggup puasa sunnah Senin Kamis, belum sanggup juga. Saya nggak sanggup ambil amalan itu, dan saya juga nggak sanggup ambil amalan sedekah karena banyak yang sedekah lebih dari saya mungkin. Jadi kayaknya dakwah ini adalah jalur alternatif yang paling bisa saya lakukan, walaupun cuma satu ayat yang saya bawa gitu. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. 5 menit itu nggak apa-apa, bisa menyampaikan satu hadis, satu ayat itu agar kalian itu punya value tersendiri gitu. Dan Bang Suhil pun kecipratan pahalanya gitu ya. Karena apa? Karena menjadikan ini wadah gitu. Saya bersyukur sekali, tadi banyak sekali inspirasi-inspirasi saya bisa bawa pulang, mulai dari yang bagaimana bersyukur, ya kan, bagaimana istighfar, itu adalah dakwah teman-teman. Masya Allah, dakwah itu ringan ya. Hanya sekedar bilangin kita itu minum jangan berdiri, silahkan minum, itu udah dakwah juga. Keren ya dakwah itu ya, nggak mesti yang assalamualaikum warahmatullahi, nggak perlu kayak gitu, karena kita santai kok. Kemudian yang kedua itu tadi ya. Yang ketiga tujuannya adalah saya berdakwah, teman-teman di sini berdakwah itu sama aja masang CCTV, cuy. Pakai cuy ya kawan. Jadi CCTV disebarkan di mana-mana. Bayangin kalau kita nggak bawa dakwah, kita tuh nggak punya CCTV. Kan nggak mungkin ya. Ini Kak Gina tukang dakwah tapi dia serobot lampu merah misalnya. Ya kan? Atau mungkin pergi ke Indomaret nyolong coklat misalnya, ya kan? Jadi gak mungkin dengan kita berdakwah itu kita bisa mengunci perilaku kita untuk tetap baik, walaupun kita emang gak bisa baik, tapi setidaknya kita mikir-mikir dulu kalau mau jahat sama orang. Kadang ya sen kanan belok kiri gitu. Kadang-kadang ada rasa ingin mengumpat kan gitu ya. Dasar ibu-ibu Jadi dengan pendakwah masa kayak gitu akhlaknya. Ya Bu sabar Bu ya kan gitu. Jadi kayak membuat perilaku kita tuh terkunci begitu. Jadi itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, kenapa harus berucap bahwa Islam? Karena memang saya bilang tadi Islam ini adalah agama yang sempurna. Setuju apa enggak? Di sini muslim semua? Saudara saya di belakang belum ya. Alhamdulillah di sini muslim ya. Islam ini adalah agama yang paling sempurna, agama yang paripurna. Jadi kayaknya kalau nggak bawa Islam, saya merasa tidak punya apa-apa. Mungkin background saya adalah psikologi. Perjalanan hidup saya sebenarnya 2013 selesai di usia, saya hampir menjadi perwira polisi tingkat 2. Langsung karena skripsi saya itu langsung dibeli sama Polda Aceh. 2013. Begitu saya diselesaikan skripsi, penelitian saya di Sabara Polda Aceh dan di Polair Polda Aceh. Jadi skripsi saya dibeli, alat ukur saya dibeli, kemudian saya ditawarkan untuk menjadi perwira tingkat 2 di Polda Aceh. Lantas Allah berkata lain. Allah menjawab doa ibu saya. Ibu saya senantiasa berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang berguna bagi agama. Berguna saya bagi agama akhirnya.
setidaknya gitu. Mungkin kalau saya jadi polisi mungkin saya udah jadi anak buah Sambo ya. Mungkin. Karena 2013 itu Allah memberikan sesuatu pada saya dibuat kecelakaan, kemudian saya mengalami fraktur, mengalami patah rahang sehingga saya tidak jadi untuk masuk perwira, karena perwira memang salah satu syaratnya adalah tidak boleh ada fraktur, tidak boleh ada patah dimanapun gitu. Dan saya akhirnya berpindah dari tujuan saya menjadi polisi, pernah kerja di Jakarta sebagai HRD Human Resource Development di Jakarta di salah satu perusahaan desain interior dari India, desain interior rumah sakit Siloam. Oke, di situ pernah. Kemudian saya pernah juga resign dari perusahaan itu, Kak Febi, hanya karena saya dianggap mengislamisasi kantor. Karena di sana orang-orang Islamnya itu harus buka kerudung. Pas masuk kantor harus buka kerudung, dan saya sendiri memang ngotot gitu. Emang saya butuh uang sih, tapi saya nggak mau jual agama saya bilang gitu. Akhirnya setahun saya bekerja, saya akhirnya dibuat resign karena banyak teman-teman yang pengen kayak saya juga mempertahankan hijabnya. Nah, itu sejarah singkat saya. Kemudian saya balik ke Aceh, saya diberi oleh Allah rezeki 3 instansi. 3 instansi saya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 2016-2018, kemudian saya di Dinas Sosial UPTD Rumah Sejahtera Nangro di bawah Pak Michael. Saya lihat di leaflet ada Pak Michael yang hampir dia batal ya kemarin karena ada musibah beliau. Saya di bawah beliau, pernah jadi psikolog juga di Rumah Sejahtera Nangro, dan yang ketiga saya juga dilamar di Dinas Syariah Islam, dan yang 2 instansi saya tinggalkan demi karena cintanya saya pada dakwah ini. Dan akhirnya di Dinas Syariah Islam saya sudah beranjak berumur 7 tahun di situ. Jadi karena memang mungkin aliran darah saya adalah dakwah, saya nggak bisa hidup tanpa dakwah ini. Gitu. Jadi banyak sekali inspirasi yang saya dapatkan dari dakwah. Mudah-mudahan ini menjadikan hujah di hadapan Allah. Ya, mudah-mudahan kerasa rindu saya pada Nabi saya itu bisa terbayarkan dengan upaya yang saya lakukan di dunia ini. Karena kalau ditanya sama saya benar-benar rindu sama Nabi. Kalau ditanya kenapa harus dakwah, karena saya rindu sama Nabi saya. Nabi saya itu paginya dagang, kemudian mulai dari asarnya itu dakwah terus sampai malam, paginya gitu lagi. Jadi saya rasa Nabi kita tuh banyak sekali yang bisa diambil dari teladan dari Nabi, dan sehingga itu membuat saya itu tidak mau berpisah dari dakwah ini gitu. Tapi saya rela meninggalkan 2 instansi yang lain, tapi dakwah ini mohon maaf saya tidak akan tinggalkan sampai mungkin nafas saya yang terakhir. Mungkin itu aja ya materi yang bisa kita sampaikan, kita sharing aja dulu ya. Mungkin itu Kak Febin. Oke Kak Regina, terima kasih materi hari ini, dan materinya alhamdulillah semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita juga bisa lebih Cek 1. Gimana Bang perasaannya hari ini? Alhamdulillah cukup nyaman ya, dan senang hari ini berjumpa dengan kawan-kawan baru ya. First impression atau keberapa kali? Masih pertama. Oke. Tepuk tangannya untuk Bang Musnadi guys. Kepada Bang Musnadi bisa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Musnadi. Saya berasal dari Aceh Selatan dan saya di sini tinggal di Berawi. Dan status saya hari ini adalah sebagai mahasiswa. Oke, sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu nih pada teman-teman, mau tahu dulu yang mana yang baru first time datang atau udah beberapa kali datang. Yang pertama coba tunjuk tangan. Yang baru pertama kali datang. Oke, berarti selebihnya ya udah beberapa kali datang mendengar ataupun mendapatkan materi dari berucap ya. Oke, dan saya pun sebenarnya pertama kali juga datang ke sini, dan hari ini saya dipercayakan. Terima kasih dulu kepada tim media berucap sudah mempercayai saya untuk berucap di sini ataupun melatih daya bicara saya untuk menjadi public speaking yang lebih baik. Oke, beri aplaus dulu untuk berucap. Oke, siap. Hari ini tema kita ataupun tema yang akan saya bawa yaitu menjalani hidup dengan berani, ataupun jalanilah hidupmu dengan penuh keberanian. Teman-teman pernah sadar nggak? Coba bayangin sekarang kendala kita di sini apa aja? Mungkin takut akan kata orang. Misalkan nih, sebelum kita tampil di sini ataupun kayak saya kemarin pas ditanyain, Kak judulnya mau bawa apa? Saya nggak percaya diri tuh.
Tanyain sama kakaknya, nggak tahu kak, apa ya saya bawa. Terus kakaknya jawab, kemarin dia bilang, kalau nggak coba bawa aja tentang fotografi atau videografi kak. Boleh, saya bilang. Terus tiba-tiba dibilang sama kakak tuh, nanti aja setiap maghrib kumpulin nanti data-datanya, biar apa? Biar nanti lebih valid katanya. Dan setelah itu saya gantilah judul saya menjadi jalanilah hidupmu dengan keberanian. Karena kenapa? Di sini saya harus berpikir, kalau saya nggak percaya sama diri saya sendiri, kalau misalkan saya tidak pernah berani sama diri saya sendiri ataupun judul yang saya akan bawakan, bagaimana orang lain bisa percaya? Betul atau tidak? Oke. Nah, jadi hari ini coba kalian buka pikiran, teman-teman buka pikirannya masing-masing. Terkadang kita nggak sadar nih, kita sebelum bertanding ataupun sebelum berperang, kita sudah dikalahkan oleh diri kita sendiri. Kita dikalahkan oleh pemikiran kita sendiri. Contohnya, sebelum kita bertanding ataupun sebelum kita tampil, pasti kita berpikir, hari ini aku tampil bagus nggak ya? Orang-orang mikir aku gimana ya? Nanti diketawain atau enggak? Nah, sebelum kita tampil, sebelum kita berperang di situ, kita sudah dikalahkan oleh mental dan pemikiran kita sendiri, yang tanpa kita sadari bahwa itu sangat salah total. Karena kenapa? Sebelum kita taklukin dunia, kita harus taklukin diri kita sendiri dulu. Sebelum kita untuk mengalahkan orang lain, kita harus kalahkan diri kita sendiri dulu. Dan sebelum kita berani untuk muncul ke dunia, kita harus berani untuk pada diri kita sendiri. Nah, coba bayangin nih, kalau misalkan kita nggak berani untuk memulai, kita nggak berani untuk mencoba hal-hal baru, bagaimana kita tahu? Nggak akan tahu. Karena orang-orang yang berani itu pasti memulai dari orang yang berani memulai. Dan hal yang lebih pentingnya, jika kalian ingin sukses ataupun ingin masa depan yang lebih cemerlang, itu mulailah dengan hal-hal yang positif. Jangan dalami pikiran ini dengan hal-hal yang negatif. Contohnya, aku nggak bisa kayaknya, ataupun dunia ini nggak bisa aku bawa dengan sendirian aku, karena aku nggak ada bakat, aku nggak ada apa-apa. Yang sebenarnya kita itu harus belajar, bukan berpikiran negatif. Nah, itu yang kita dalamin. Karena kenapa? Hal-hal yang luar biasa itu tidak akan datang dari tindakan yang biasa. Nah, itu yang perlu dipahami. Oke? Dan kalau menurut saya, oke. Nah, karena waktunya 1 menit lagi, jadi saya akan bahas tentang bagaimana cara kita untuk menangani grogi, ataupun kalau misalkan banyak orang-orang yang di sini takut ya berdiri ya. Saya pertama aja juga gemetar nih. Nah, jadi bagaimana caranya kita mengatasi semua itu? Nah, yang pertama kalau menurut saya ini dari segi saya sendiri. Coba bayangin itu adalah kawan-kawan di sini itu kawan-kawan udah pernah kenal ataupun udah pada kenal semua. Kayak misalkan nih, oh ini kayaknya nggak asing nih wajahnya. Jadi anggap aja sudah kawan sendiri. Yang kedua, coba bawakan hal-hal yang itu ataupun bawakan materinya ataupun apa yang diomongkan itu. Kayak misalkan kita ngobrol sama kawan biasa aja, kayak duduk misalkan di kafe. Kalau kita ngobrol di kafe sama kawan-kawan itu terlihat biasa aja. Tapi kenapa kalau berdiri di depan kita gemetar? Padahal hal yang dibahas itu sama. Kalau misalkan nih kita bahas tentang pembelajaran yang duduk di kafe sama di sini itu sama aja sebenarnya. Oke? Nah, mungkin itu aja dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan kepada MC saya kembalikan. Tepuk tangannya untuk Bang Musnadi. Kenapa buru-buru Bang? Kirain siap first time. Mungkin mau ditemani ya. Berarti abang sekarang udah mulai bisa mengontrol rasa groginya. Insya Allah sedikit-sedikit. Keren. Tapi Tepuk tangannya sekali ini lagi grogi sih. Untuk Bang. Lagi grogi Bang? Ya. Ya udah menjauh ya. Jangan, tetap dekat aja. Oh. Tapi nggak apa-apa, jauh di mata dekat di hati. Masuk. Oke semuanya, mungkin ada pertanyaan untuk Bang Musnadi. Ada yang bisa angkat tangan kalau mungkin ada yang mau bertanya. Oke, buat para penonton yang ingin bertanya, tunjuk tangan. Angkat tangan Bang. Angkat tangan ya. Tunjuk tangan juga boleh. Mungkin kalau angkat tangan nanti broket. Oh betul. Oke, lanjut. Nggak ada yang mau bertanya? Nggak ada yang mau bertanya? Sepertinya nggak ada Bang. Mohonlah juga bertanya. Sedih kali aku kayak ini.
Ya kalau misalnya nggak ada yang bertanya, apa saya aja yang mau nanya? Boleh, boleh. Awal abang mau berani untuk ngomong di depan itu kenapa dan gimana solusinya? Tips untuk kami yang mungkin ada yang belum berani ngomong di depan. Sebenarnya tipsnya itu nggak susah-susah amat, dan sebenarnya simpel saja. Berani saja untuk mencoba. Karena kalau nggak mau mencoba, nggak akan tahu bagaimana rasanya. Nah, itu aja. Oh, itu aja bang. Terima kasih bang. Tepuk tangannya sekali lagi guys. Oke, kita lanjut ke latihan bicara kedua, yaitu karena Kak Rosa, oh nggak jadi guys, berarti Kak Pina ya untuk latihan bicara keduanya, yaitu membahas tentang katarsis. Aku juga nggak tahu katarsis itu apa, mari kita dengar dari Kak Pina langsung ya guys. Tepuk tangannya untuk Kak Pina. Gimana Kak perasaannya? Aduh, deg-degan pasti. Sama saya juga. Karena ini pertama kalinya. Semangat ya Kak, silahkan Kak. Ayo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Berucap ID yang sudah memberikan wadah untuk orang-orang seperti saya yang ingin belajar public speaking. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vina Fakriana. Aktivitas saya saat ini sebagai IRT dan juga ikut membantu pekerjaan suami saya di bidang digital. Teman-teman, hari ini saya mau sharing sedikit tentang katarsis. Teman-teman di sini pasti pernah dong ngerasain yang namanya sedih, marah, kecewa mungkin, atau tertekan. Dan teman-teman tahu nggak, ternyata perasaan tersebut kalau nggak disalurkan itu bisa jadi bom waktu buat diri kita sendiri. Nah, dan untuk menyalurkannya tentu kita butuh yang namanya media. Salah satunya itu katarsis. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu nih, teman-teman di sini ada yang udah tahu katarsis itu apa? Oke, jadi secara teori katarsis ini berasal dari bahasa Yunani katoros yang mengartikannya sebagai menyucikan diri atau membersihkan diri. Nah, katarsis ini sudah digunakan oleh banyak bidang keahlian, salah satunya adalah psikologi yang mengartikan katarsis sebagai upaya untuk membersihkan diri dari perasaan negatif agar membuat jiwa dan pikiran kita itu menjadi lebih tenang dan lebih lega. Nah, saya mau tanya lagi nih, teman-teman di sini kalau misalnya lagi pusing, lagi mumet, lagi banyak pikiran, biasanya ngapain? Oke, siap. Ada yang lain? Mungkin? Oke, jalan-jalan ya. Nah, sama seperti teman-teman, ada berbagai macam cara untuk meluapkan emosi negatif tersebut dengan cara katarsis ini. Mungkin teman-teman bisa berbicara dengan sahabat, menonton, jalan-jalan, berolahraga, atau apapun yang bisa membuat pikiran teman-teman itu terdistraksi dari pikiran negatif tadi. Nah, tapi nih ada satu cara katarsis yang menurut saya paling powerful daripada yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, itu adalah istighfar. Mungkin segini saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Selesai juga. gimana perasaannya? Aduh, carut marut ya. Kacau sekali. Kita apa Kak? Apa? Nggak tahu. Gimana? Untuk semuanya mungkin udah tahu tuh katarsis itu apa. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh? Oke, langsung ke Kak Faiza. Iya, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, saya Faiza, member Berucap. Terima kasih banyak untuk Kak Pina yang udah tampil dengan sangat keren hari ini. Boleh dong tepuk tangannya semuanya.
ini first time beliau tampil dan pembawaannya itu bagus banget menurut saya. Jadi langsung aja ya Kak ke pertanyaannya. Tadi kan dibilang katarsis itu kalau dari bahasa Yunaninya itu adalah pembersihan diri ya. Nah, gimana sih korelasi antara istighfar dengan pembersihan diri itu sendiri yang menurut Kak Vina bisa menjadi salah satu cara kita untuk bisa melepas stres yang kita alami sehari-hari. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Faiza. Saya jawab terus ya. Jadi nggak tahu ini mungkin sugesti dari saya sendiri gitu kan. Jadi ketika saya lagi pusing, lagi marah mungkin, kecewa atau apa gitu, terus saya tarik nafas dan istighfar, itu membuat kayak apa ya, kayak semuanya lega gitu jadinya. Jadi saya nggak tahu ini atau sugesti atau memang istighfar itu sekuat itu sampai bisa membuat kita lebih tenang. Wes, tepuk tangannya untuk Kak Vina, guys. Oke, Kak Vina, terima kasih. Atau mau sama saya di sini? Apa-apa. Oke, kita lanjut ke latihan bicara selanjutnya, yaitu mengenai diri, cintai diri. Nah, untuk Kak Ina, dipersilahkan maju ke depan. Gimana Kak, pertama kali untuk latihan bicara sudah sekian bulan? Aduh Kak, luar biasa ini gemeteran. Gimana ya, aku tremor. Jadi gitulah, agak deg-degan ya. Tapi karena senang. lumayan rame juga kan. Tapi senang. Aduh, senang ketemu kakak. Dan teman-teman di sini yang lebih seru-seru. Pastinya Tepuk tangannya guys untuk kita semua. Oke Kak, silahkan. Waktu 5 menit ya Kak. Oke teman-teman sekalian, aku Khairina, aku mahasiswa psikologi Muhammadiyah Aceh. Di sini aku member berucap yang lama sekali tidak pernah maju. Bahkan aku tuh di AC itu, dibujuk-bujuk untuk maju. Tapi aku tuh grogi loh. Tapi gimana ya? Pas aku mau maju, ada aja halangannya. Ada yang pulang kampung lah, ada yang libur lah. Terima kasih sebelumnya kepada sponsor-sponsor kami, yaitu Lokalate, Simpang 5 Grocery, Wardah, Cup, Yasmin Herb Milk Tea, Koristor, Cakap, Grab Aceh, kemudian History Cafe, Luna Studio, dan Yayasan Al-Fatah. Untuk teman-teman semua mungkin kepo dengan berucap atau ingin ikut selalu tiap event-event berucap, boleh follow Instagramnya. Di sana kami juga ada bagi-bagi voucher dari Cakap, yaitu belajar bahasa Inggris dan juga bahasa Korea. Nah, kita lanjut ke latihan bicara selanjutnya. Di sini ada membahas tentang intuisi. Yang saya tahu mungkin intuisi itu tentang feeling ya, perasaan atau jiwa. Tapi kita cari tahu lebih lanjut dengan dengan Kak Rosanya sendiri. Kepada Kak Rosa dipersilahkan. Gimana Kak, rasa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nervous Kak, ini keberapa kali Kak? Nggak tahu. Kemarin itu sebenarnya pertemuan terakhir mau bahas tentang intuisi, tapi karena belum siap jadi pilih random theme. Kalau misalnya hari ini pilih random theme lagi boleh nggak ya? Kira-kira gimana Kak? Apa ada bawa? Oh, nggak ada bawa itunya Kak. Ya udah nggak apa, intuisi aja. Atau Kak mulai mungkin dari sini pohon, boleh Kak? Nanti jadinya nyanyi. Oh, bahaya. Ya udah, Kakak mau bahas tentang intuisi atau gimana? Atau random atau aplikasi? Boleh. Tentang Sebenarnya nggak mau membawakan intuisi, mungkin karena terlalu well prepare, udah dibuat PowerPoint, udah dibuat PDF-nya, jadi tambah nervous lagi. Oh, oke. Jadi aplikasi aja Kak ya. Tentang history coffee. Jadi tentang history coffee aja ya Kak. Jadi sekalian ya. Iya, sekalian. Sebagai ucapan terima kasih kepada History karena selama ini sudah menyediakan tempat dan biasanya kalau kita di History udah disusun bangkunya. Iya, betul Jadi kita sekali. sebagai member tinggal Ya, memberikan sedikit kata-kata untuk history Kak. Oke, lanjut ya Kak. terima
Terima kasih Febri sudah memberikan tema dadakan. Maaf tidak jadi membawakan tema tentang intuisi. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Hayati. Sekarang sedang kegiatan sehari-hari itu adalah sebagai seorang pengajar di salah satu kampus swasta di Banda Aceh. Jadi pengajar dan pembelajar. Jadi apapun profesi kita, lebih bagus lagi kalau kita setiap hari belajar. Bisa belajar dari mana saja dan dari apa saja. Karena tidak semua orang baik, tapi akan ada kebaikan dari semua orang. Jadi dimulai dari quote dulu ya. Biasa. Jadi hari ini temanya tema dadakan tentang History Cafe. Jadi mungkin yang pas datang ke sini banyak yang belum tahu di mana itu History Cafe, di mana. Karena tempatnya juga baru. Kenapa namanya History Cafe? Karena dia di samping Rumah Aceh. Jadi Rumah Aceh adalah salah satu histori kejayaan Aceh zaman dulu. Jadi kita maunya Aceh itu jaya seperti dulu lagi. Jadi jangan sampai kita melupakan yang namanya sejarah. Biasanya kalau kita mulai adakan open mic di berucap ini kayaknya bulan 1 ya, dari tahun 2023 ya kan? Ya di sini dari 2023. Jadi kalau biasanya nggak hujan kita di luar, tapi kalau hujan di dalam. Apa lagi ya? Oh ya. Jadi kalau misalnya di History Cafe minumannya ada yang coffee, ada yang non coffee. Ini kayak jadi marketing ya. Udah jadi BA History Cafe ya. Nggak tahu mau cerita apa sebenarnya. Pelayanannya cukup bagus, cukup cepat. Habis itu apa ya, makanan yang ringan-ringan, nggak ada yang berat-berat. Jadi di History Cafe jadi semua hal bisa jadi histori, tergantung kita mau mengambil itu sebagai histori atau enggak. Jadi di History Coffee ini pertamanya kita storytelling dulu. Nanti besok pasti itu jadi histori. Setiap histori itu pasti ada yang bisa diambil pelajaran. Habis itu tempatnya juga strategis ya, di pusat kota Banda Aceh. Itu mudah dijangkau juga sama teman-teman. Untuk misalnya rapat juga boleh, ada bagian dalamnya. Di situ saya rasa cukup sampai di situ tentang History Coffee. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau misalnya tidak ada manfaatnya, ya udah dikembalikan kepada saya aja. Maaf kalau misalnya tidak sesuai dengan harapan teman-teman tentang intuisi, tapi saya cerita sedikit tentang intuisi. Ada yang tahu apa itu arti intuisi? Ya. Ada yang tahu? Feeling. Jadi kalau feeling sama intuisi sama insting sebenarnya beda-beda tipis. Kalau misalnya insting itu naluri alamiah kita, misalnya naluri untuk bertahan hidup. Kalau misalnya intuisi lebih ke misalnya kita lagi ngomong sama orang, tiba-tiba kita mendapatkan sesuatu solusi dari omongan itu, padahal kita tidak pernah memikirkan sebelumnya, ataupun kita tidak pernah membicarakan hal itu sebelumnya. Tapi kita bisa nyambung aja kalau orang tanya, gimana pendapat kamu misalnya History Cafe dipindah ke mana misalnya. Kita nggak ada pengetahuan sebelumnya ke tempat yang baru, tapi kita bisa memberikan solusi kepada orang yang memberikan pertanyaan kepada kita. Itu contohnya intuisi. Jadi intuisi itu adalah hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, belum pernah kita alami, dan belum pernah kita pikirkan. Jadi itu intuisi. Kalau feeling itu kan banyak. Feeling kan perasaan banyak, ada perasaan marah, perasaan sedih, perasaan senang. Jadi itu beda. Intuisi, feeling, sama insting. Jadi intuisi itu tidak perlu pengetahuan di dalamnya. Ya. Dan intuisi bisa digunakan sebagai salah satu decision making untuk hal-hal yang misalnya untuk hal-hal yang ringan.
yang tidak butuh pertimbangan ataupun tidak butuh data. Kita bisa menggunakan intuisi kita. Jadi kalau misalnya kita pengusaha, bisa menggunakan intuisi di saat-saat yang genting. Tapi kalau misalnya perlu data, jangan menggunakan intuisi. Harus ada datanya, harus dianalisa lebih dalam lagi. Jadi itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rosa, saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Kalau misalnya nih Kak, kita kan belum tahu orangnya gitu. Jadi kan ada teman kita mungkin ingin pendekatan gitu kan. Jadi kan dia mungkin sebagai teman, jadi dia menanyakan kepada kita gitu Kak. Kita kan belum kenal orangnya ya, belum tahu dalamnya. Tapi kok dia nanya sama kita bisa jawab kayak itu. Misalnya ini kayaknya nggak cocok nih, ini kayak itu termasuk intuisi atau gimana Kak? Itu termasuk intuisi. Jadi intuisi itu kita bisa melihat tanda-tanda nonverbal. Jadi minimal kita udah jumpa dulu sama orang yang mau mendekati, misalnya Ina. Misalnya Ina ada yang dekatin, habis itu tanya sama Febri. Minimal Febri udah pernah jumpa dulu orangnya. Jadi Febri tahu gimana bahasa tubuhnya, gimana cara bicaranya, habis itu gerak-geriknya. Itu berarti termasuk intuisi. Mungkin bisa salah, tapi kalau kita sering mengasah intuisi kita, itu bisa jadi benar. Oh begitu ya Kak. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Oke. Bentar ya Kak. Ibu, apa beda berdiri depan mahasiswa sama berdiri di sini? Coba ulang. Bedanya berdiri depan mahasiswa sama berdiri di sini. Oh ya, kalau misalnya di depan mahasiswa, kita sudah mempersiapkan bahannya jauh-jauh hari. Habis itu mahasiswa nggak tahu tentang topik kita. Jadi kalau kita salah-salah nanti, saya sengaja biar kalian perhatian. Padahal kita nggak tahu juga jawabannya. Tapi kalau di sini mungkin yang pembicara lebih tidak tahu daripada yang duduk di tempat duduk. Jadi rasanya beda. Kita nggak tahu pengetahuan orang yang mendengar apa bisa jadi lebih banyak pengetahuannya daripada orang yang berbicara. Cuma bedanya orang yang berbicara diberikan kesempatan untuk berbicara. Belum tentu dia lebih tahu daripada orang yang mendengar. Keren. Jadi hari ini temanya intuisi yang random ya. Iya betul. Ini untuk History Cafe. Oke, Mudah-mudahan History Cafe bertahan sampai di akhirat ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rosa. Oke, kepada kakak-kakak yang baru datang, terima kasih sudah hadir di Berucap ID, dan mungkin mau pesan makan atau minum bisa masuk ke dalam ya. Dan kalau misalnya kalian kepo dan penasaran dengan Berucap ID, bisa di follow Berucapnya, dan di situ kami ada bagi-bagi voucher dari Cakap, dan kita bisa belajar bahasa Korea dan juga bahasa Inggris. Oke, kita lanjut ke latihan pembicara selanjutnya, yaitu rasa bersyukur, cara mudah bersyukur, karena mungkin banyak dari kita yang belum bisa bersyukur atau menerima dirinya. Nah, ini dia dari Bang Ilham membahas tentang cara mudah untuk bersyukur. Tepuk tangannya guys. Gimana Bang perasaannya nampil di Berucap? Bahagia, wow, bahagia guys. Bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana, betul sekali Bang. Abang mau mulai atau mau ngomong sama saya dulu? Mulai. Silahkan Bang. Ada yang sakit nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari depan sini kelihatan banyak muka baru ya, atau muka saya yang baru. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Wahyu Hidayat. Saya seorang guru bimbingan konseling di salah satu SMP di Kota Banda Aceh. Dan kebetulan ini pertama kali saya di Berucap dan alhamdulillah langsung open mic. Hari ini tema saya
cara mudah untuk bersyukur. Tapi sebelum masuk ke dalam tema, izinkan saya menyampaikan sedikit kisah. Ada kisah yang pertama ketika Rasulullah melakukan Isra. Seperti yang kita tahu, Rasulullah menaiki burak. Ketika Rasulullah ingin salat di Masjidil Aqsa, buraknya diikat. Kisah yang kedua, ketika Siti Maryam sedang mengandung. Dalam keadaan yang susah, perut tambah besar, Siti Maryam kelaparan, Allah perintahkan untuk Siti Maryam mendorong pokok kurma biar kurmanya jatuh. Hilanglah rasa lapatnya. Kisah yang ketiga, ketika Siti Hajar ditinggalkan sama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail menangis karena kehabisan bekal. Apa yang dilakukan sama Siti Hajar? Berlarian dari Safa ke Marwah, padahal itu di padang tandus. Otomatis nggak akan pernah ada air. Tapi kenapa Siti Hajar melakukan itu? Karena beliau tahu itu adalah perintah. Jadi yang ingin saya sampaikan hari ini adalah tugas kita sebagai manusia ngapain? Usaha. Soal hasil, biar urusan Allah. Saya sendiri di sini, walaupun saya sebagai guru, ini kaki saya masih gemetaran. Saya tahu loh mas saya di mana. Ketika saya berbicara di depan orang ramai, saya gemetaran. Ini gemetaran nih. Tapi pilihannya kan sama kita sendiri. Apa kita mau terus dengan kekurangan itu, atau datang kemari untuk melatih apa yang kurang, moga-moga kedepannya menjadi sebuah kelebihan. Dan satu lagi, saya ingat kata Panji Pragiwaksono, apa yang dia bilang? 5 menit yang menentukan hidup dia. Ketika dia siaran, dia melakukan semua secara totalitas. Entah yang dengar siapa, dia nggak peduli. Yang penting tugas dia memberikan yang terbaik. Sama seperti kita di sini. Tugas kita adalah belajar menjadi lebih baik dari kita yang kemarin. Boleh tahu di sudut sana orang yang nggak kita kenal, besok lusa akan menawarkan pekerjaan yang paling kita inginkan. Kenapa dia tawarin kita? Karena dia tengok hari ini persiapan kita gimana. Jadi untuk teman-teman, jangan pernah melakukan sesuatu itu ogah-ogahan. Dan yang terakhir, biar ada nyangkut sama temanya, ketika kita kecil dulu, kita belajar sepeda. Ketika kita mau jatuh atau ketika kita mau ke jalan raya, orang tua kita ngapain? Ngambil kita, dibawanya ke tempat yang lebih aman. Sekarang pun gitu, ketika kita mendapatkan apapun takdir Allah, ingat aja ketika dulu kita bisa dipindahin sama orang tua, karena kita nggak tahu bahayanya, kita bisa terima, kenapa sekarang kita nggak bisa terima? Jadi intinya apapun yang Allah beri kepada kita hari ini, itulah yang terbaik untuk kita. Jadi saya rasa syukur itu tidak perlu dipelajari. Itu otomatis kalau kita yakin sama apapun yang Allah beri, sama seperti kita yakin akan adanya hari kiamat. Terakhir, terima kasih berucap, terima kasih Faiza, entah yang mana orangnya saya nggak tahu juga. Terima kasih Suil, terima kasih berucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perlu? Nggak jadi bang. Apa ya? Materi hari ini sangat luar biasa ya bang, karena membahas tentang bersyukur dan bagaimana caranya bersyukur dan harus berani untuk melatih kekurangan kita. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, langsung saja ya kak. Oke, perkenalkan nama saya Khairina bang. Jadi saya ingin bertanya, apa keuntungan orang yang pandai bersyukur menurut abang? Dan menurut yang abang baca dari buku-buku. Mungkin. Terima kasih. Terima kasih kepada Ina. Tadi sebelum Ina datang takut saya 50%. Sebelum saya dengar Ina presentasi di sini takut saya 50. Setelah Ina 100. Karena kelas Ina bukan kelas lagi belajar, tapi emang udah pemateri. Dan menyangkut tentang pertanyaan Ina, hari ini apa yang membuat kita sedih, apa yang membuat kita stres, apa yang membuat kita nggak terima, karena kita merasa apa yang kita mau nggak kita dapatin. Padahal belum tentu apa yang kita mau itu adalah yang terbaik untuk kita. Kenapa nggak kita ambil jalan lain dan itu berpahala? Apapun yang Allah takdirkan untuk aku, itulah yang terbaik untuk aku. Entah itu belum baik sekarang, boleh jadi nanti lusa akan menjadi baik. Sama seperti kita pas kecil.
Kita nggak tahu itu kotoran. Mama kita kasih kue tapi kita nggak mau milih kue. Mending milih kotoran. Kenapa? Karena saat itu kita belum tahu. Sedangkan mama kita kan udah tahu. Itu juga di hidup kita. Mungkin jawaban saya itu. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Iya, sama-sama. Silakan Bang. Nah, kita lanjut ke latihan bicara selanjutnya dan terakhir. Ini kita membahas, sebelum ke pemateri, kita bahas tentang kudet, komunikasi. Iya. Sorry guys, komunitas maksudnya. Komunitas salah satu di Banda Aceh. Dan untuk Kak Sri dipersilahkan ke depan. Oke Kak, cek udah. Silakan. Iya, sama-sama Kak. Ya langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sri, salah satu skuad dari komunitas kajian umat terupdate atau KUDET. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Suhil dan teman-teman berucap yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara 5 menit di sini untuk memperkenalkan komunitas KUDET kepada teman-teman yang ada di sini. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu apa komunitas KUDET itu, jadi komunitas KUDET itu adalah komunitas yang menghimpun potensi lintas generasi dan profesi untuk berbagi ilmu dan inspirasi kebaikan. Jadi di KUDET juga mengajak kita untuk menggali ide-ide, terus kreativitas ya, terus mengajar kita untuk bersinergi dan memberikan inspirasi setelah bangkit dari berhijrah. Jadi di komunitas KUDET ini kita adalah kumpulan orang-orang yang berhijrah ya sebenarnya, bukan orang-orang suci yang pemegang kunci pintu surga, bukan ya. Oke, kalau di berucap, teman-teman di berucap diajarkan untuk bisa pede, bisa berani untuk bicara di depan umum. Di KUDET juga sama, kita juga diajarkan untuk bisa berbicara, menyampaikan materi di depan umum gitu ya. Dan kalau di berucap mungkin teman-teman belajar bertumbuh. Kalau di KUDET kami belajar berpijar. Ya. Selanjutnya KUDET ini di bawah kepemimpinan Balai Pengajian Ainanur, yang itu di lokasinya itu ada di Lumuraya. Jadi dibentuk di bulan Oktober di 2019 yang diprakarsai oleh Kak Regina. Beliau juga salah satu dai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh yang bergerak di bidang rehabilitasi mental dan PGMI. PGMI itu pembinaan generasi muda Islam, PGMI ya. Jadi KUDET ini dibentuk sebagai ikhtiar untuk mewadahi potensi khususnya bagi generasi muda yang saat ini yang rentan dengan pengaruh-pengaruh dari budaya yang kontradiktif gitu ya. Jadi di sini kita belajar untuk berkreativitas ya, untuk membagikan ilmu-ilmu yang udah kita pelajari dan kita sharing ke teman-teman saya, khususnya kepada anak muda. Jadi banyak nih yang nanya, kenapa sih alasannya memilih nama KUDET gitu ya. KUDET itu atau kajian umat terupdate, kita tuh ngambil tema-tema atau topik-topik yang memang terkini. Topik-topik terkini, topik-topik yang up to date khususnya untuk anak muda, dan kita membahasnya dari sudut pandang berbeda, yaitu sudut pandang Islam. Itu. Oke, apa yang selanjutnya ya? Untuk kegiatan KUDET sendiri, KUDET itu dilaksanakan di setiap hari Sabtu sore di Balai Pengajian Ainanur, dan di setiap minggunya itu KUDET memiliki segmen-segmen yang berbeda. Salah satunya itu kita ada segmen namanya DDC, Dunia Dalam Cerita. Terus ada segmen namanya Kelas Psikopet. Kalau teman-teman yang mau penasaran dengan kelas psikopet ini bisa datang hari Sabtu besok ya. Kita akan mengangkat dengan tema tentang positivisme ya. Insya Allah itu yang kita angkat.
boleh silakan berkunjung ke Balai Pengajian An-Nur. Terus ada segmen FYI, ada segmen KBK, ada segmen satu lagi ya. Saya ada segmen terakhir, ada segmen Senja di Korea. Ya, jadi selain boleh minta waktu ya, selain memiliki selain kegiatannya setiap Sabtu sore, jadi Kudet itu memiliki 2 produk unggulan. Yang pertama namanya H2O atau Hijrah Hangout, dan Koper, kajian online pekan remaja. H2O ini adalah kajian yang dilakukan secara onsite. Yang sudah dilakukan 4 kali. Yang pertama ada H2O Hijrah Bareng Kita Kuat, yang kedua H2O Valentine Day, yang ketiga H2O Konferensi Pemuda Kelas Langit Volume 1, yang keempat kemarin H2O Trip Aceh Tengah dan Benar Meriah. Dan kalau Koper itu sendiri adalah kajian online pekan remaja yang dilakukan secara online, itu dilakukan di grup WhatsApp Hijrah Rangers. Kalau di Kudet ini kan kita punya pengikut nih, pengikut itu kita sebut dengan Hijrah Rangers. Dan kita punya moto sendiri, yaitu namanya Fast Tabiqul Khairat. Mungkin demikian ya perkenalan dari komunitas Kudet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak perasaannya? Ini untuk pertama kali ke Berucap ya Kak? Oh, ke Berucap udah 3 kali kayaknya sama Kak. Ini pertama Cuman kali? pertama kali tampil di depan teman-teman. Gimana perasaannya Kak? Kalau tampil di depan teman-teman, saya biasanya tampil di depan cewek-cewek. Tapi karena ada cowok-cowok agak grogi gitu. Oh, oke. Mungkin teman-teman ada yang belum bilang Bang, tapi nggak apa-apa. Oke guys, mungkin Bang Suhil mau bertanya, maaf ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sri udah datang. Terima kasih juga komunitas Kudet udah datang di Berucap. Nah, perkenalkan nama saya Jual Plata. Yang ingin saya tanyakan Kak Sri, kira-kira ada nggak ya rencananya untuk bikin yang versi cowoknya gitu? Kalau sekarang kan versi cewek ya, mungkin ada versi cowoknya gitu. Itu aja sih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Versi cowoknya ya, nggak tahu jawab. Karena selama ini memang sasaran Kudet itu memang khusus ke yang cewek-cewek gitu. Tapi kalau yang cowok-cowok gampang sih sebenarnya, ikutin aja Kudet secara online di IG. Kan kita ada live-nya tuh ya. Bisa dapat ilmunya dari situ, jadi bisa nanti Bang Suhilnya bisa berkomunitas sendiri. Gitu lah kira-kira ya. Karena memang untuk Kudet ini memang pasarnya itu cewek gitu. Oke, terjawab Bang Suhil. Oke, bagus. Terima kasih ya Kak. Terima kasih juga untuk host hari ini, dan terima kasih teman-teman Berucap, tepuk tangan untuk Berucap. Terima kasih guys. Nah, kita lanjut ke pemateri selanjutnya. Pemateri 1 aja ya. Jadi kita lanjut ke pemateri dan poin utama kita untuk hari ini bersama Kak Regina, salah satu founder komunitas Kudet dan dai Kota Banda Aceh, pendiri Rumah Tahfiz An-Nur, dan kemudian keseharian kakak itu mengajar anak tahfiz dan memberikan pembekalan untuk guru-guru SMA. Kepada Kak Regina dipersilahkan, tepuk tangannya semuanya. Sama-sama Kak. Gimana saya berdiri? Oh, kakak mau duduk boleh sih. Grogi juga ini. Iya, Febri juga Kak. Gak apa-apa, kakak nggak gigit dong vaksin. Oh iya, makasih Kak. Febri juga Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Boleh Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sana mana suaranya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Apa kabar? Abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, ukhti-ukhti yang ada di situ. Masya Allah, alhamdulillah. Yang di sana suaranya mungkin Masya Allah, Alhamdulillah, Allah Akbar gitu kali ya. Mungkin dari sini Alhamdulillah saya luar biasa bahagia gitu. Sama aja, yang penting kita semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, mungkin sudah diperkenalkan sama Dek Febri, oke. Dek Febri, salam kenal semuanya. Nama saya Regina. Alhamdulillah saya diberi kesempatan yang luar biasa untuk duduk, bukan untuk memberikan ilmu di hadapan teman-teman, karena kayak kata Kak Rosa tadi ya, jangan sampai kita tuh beranggapan yang pegang mic ini lebih berilmu daripada yang duduk. Saya rasa yang duduk jauh lebih berilmu daripada saya.
insya Allah ya. Jadi hari ini cuman dikasih topik tentang bagaimana Islam memandang komunitas. Sebenarnya topik ini sangat menarik dan saya mengapresiasi sekali adanya komunitas-komunitas positif yang ada di Banda Aceh, salah satunya berucap.id ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wadah yang menjadi hujah di hadapan kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita punya kontribusi positif untuk mengajak anak-anak muda Banda Aceh itu untuk masuk ke komunitas yang baik. Amin ya, mudah-mudahan kita doakan juga foundernya, penggerak-penggeraknya, semua member-member berucap itu dan semua audiens yang hadir di sini Allah kumpulkan di surga, amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum kita masuk ke materi nih Kak Dek Febi, saya udah siapkan pantun, boleh saya berpantun? Oh boleh sekali Kak, saya yang bilang cakep nanti. Oke, yang sebelah sana kalau nggak ada cakep pulang aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pantunnya itu mudah-mudahan berkesan ya, bisa membuat kalian tidur. Belum. Agak somplak di situ ya. Iya, pantunnya foto ayah dipajang di atas meja. Cakep. Bawa memori bernostalgia. Cakep. Badan dan pikiran letih karena kuliah dan kerja. Kudet sawu berucap, semoga bikin bahagia. Ya, alhamdulillah. Yuk kita pulang ya. Oh belum ya. Berapa menit waktu diberikan kepada saya? Soalnya saya terbiasa menelan mic ini. Menjadi dai itu nggak biasa dikasih. Ini agenda kelima saya Bang Suil. Agenda saya di start tadi jam 7 pagi. Sampai ini agenda kelima saya, mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah berikan kita semua daripada sehat. Perkenalkan dulu, mungkin saya Regina, lulusannya nggak lulusan dakwah, mohon maaf ya. Saya lulusannya sarjana psikologi Unsiah. Dan saya kalau ditanya kenapa membentuk komunitas dakwah, karena saya trauma dengan dakwah yang ada di kampus saya. Dulu di Unsiah itu ada namanya UP3I dan saya paling anti dengan anak-anak LDK di UP3I karena mereka itu membuat saya trauma. Setuju ya. Kenapa? Karena sedikit aja bacaan Quran salah udah dibilang radikal, udah dibilang goblok dan segala macam. Jadi saya membuat komunitas dakwah dengan versi yang passion yang berbeda ini karena saya punya rasa untuk sejak hijrah saya pengen berkomunitas gitu. Pertama nanti kita akan bahas mengapa tujuan komunitas dalam Islam, tapi dia saya bicara dulu tentang trauma saya dengan LDK gitu. Jadi karena memang ada rasa-rasa yang pengen saya ubah dari yang namanya dakwah itu, saya bentuk komunitas dengan passion tersendiri. Dan alhamdulillah hari ini tengah-tengah kita ada LDK Safinatun Najah Poltekkes Aceh di bawah mentoring Kuder hadir di tengah-tengah kita. Mohon maaf ini Bang Suhil, supaya teman-teman juga bisa akrab dengan yang namanya dakwah. Dakwah itu nggak ngeri kok, tenang aja. Dakwah itu oke, dakwah itu keren. Kalau nggak keren mungkin Rasul itu nggak akan ngambil bidang ini, gitu ya. Oke. Tidak perlu lama, mungkin sekedar kenapa alasannya saya membentuk komunitas dakwah Kudet ini, karena mungkin saya ingin menyampaikan Islam versi yang berbeda. Islam itu sesuatu yang sangat berharga dan sangat keren, sangat sempurna, paripurna, keren sekali. Kalau wadah yang kita bawa itu, piringnya itu, wadahnya itu adalah biasa aja, sederhana aja, sesuatu yang keren ini nggak akan nampak keren. Misalnya nih, Febi, kalau kakak antarkan berlian ke Febi pakai daun pisang, kira-kira gimana penilaian Febi? Menjadi tidak berharga kan ya, berlian kayak, itu? daun pisang Kak. Harusnya Berarti, pakai Hermes kan? harusnya gitu ya. Iya, harusnya itu pakai yang Hermes, tas Hermes gitu. Kenapa? Karena sesuatu yang berharga itu harus di-packaging dengan packaging yang luar biasa. Dan produk-produk yang sudah dijelaskan sama Kak Sri tadi, ada H2O, ada Psychopath, ada DDC, itu semua adalah produk-produk yang kita keluarkan untuk menarik minat anak muda masuk ke komunitas dakwah seperti itu. Nanti kalau pertanyaan Bang Suri boleh saya jawab? Boleh. Kalau nantinya mungkin ada ikhwan-ikhwan, bahasanya ikhwan ya. Kalau nanti mungkin ada pria-pria di sini. Apa ya bahasa? Saya soalnya agak grogi gitu kalau ngomong ada cowok. Apalagi di depan sini cowok semua. Mohon maaf, saya sebelah sini aja. Ada pemar, tapi ngapa? Saya udah bawa pawang. Di sebelah sana ada suami saya. Ada pawangnya, ada jimatnya. Alhamdulillah ya. Jadi kalau nantinya mungkin pengen dibuat kajian umat terikhwan mungkin ya kan, atau apalah namanya, silahkan. Kita siap dengan mentor dan siap dengan materi-materi semuanya. Kita alhamdulillah punya silabus, punya kurikulum,
punya materi, punya FGD yang kita lakukan secara berkala untuk membahas fenomena-fenomena yang terkini gitu, tentang Islam. Oke, sampai di situ. Kemudian saya lahirnya itu di Medan. Mungkin orang tua saya lahir di keluarga yang majemuk ya. Itu di sana ada, kalau mungkin boleh lihat sebelah sana, ada adik ayah saya masih Nasrani. Saya Muslim, papa saya seorang mu'alaf, ibu saya seorang Islam dari lahir, tapi kami keluarga yang paling toleran. Artinya tidak perlu ajarkan kami toleran karena kami berasal dari emang keluarga yang punya banyak sekali background gitu. Jadi insya Allah bahkan kalau di dakwah itu saya kalau ngumpul sama teman-teman squad panggilnya di Kudet itu saya didampingi, disupirin sama adik papa saya masih Nasrani. Keren ya dakwah. Ada masalah dengan dakwah? Nggak ada ya? Keren nggak sampai di sini ya? Oke. Jadi kalau di dalam Islam saya perlu bahas sedikit teori ya, sedikit ya teori tentang kenapa manusia itu cenderung berkomunitas. Jawabannya karena satu, itu naluriah. Kalau bahasa Islamnya fitrah. Ya, manusia itu punya naluri berkelompok. Dari mana? Dari alam ruh. Alam ruh itu, ruh kita itu dikumpulkan oleh Allah itu secara berkelompok, nggak sendiri-sendiri. Kemudian kita masuk ke alam kedua, alam rahim. Alam dalam perut ibu kita. Alam rahim kita kembali sendirian. Mungkin di alam ruh kita udah berkelompok, masuk ke alam rahim kita sendirian. Lahir ke dunia ini kita harusnya berkelompok. Kenapa? Karena fasenya seperti itu dalam kitab-kitab yang saya pelajari. Jadi masuk ke dunia ini harusnya kita berkelompok. Bahkan kalau kita itu individualis, itu menjadi abnormal. Jadi jangan, kalau introvert dan ekstrovert itu pemberian dari Allah. Ya, memang kalau tidak ada warna-warna itu tidak, hidup ini kayak lagu Roma Irama ya. Hidup tanpa warna. Oke, baiklah, nggak ke situ arahnya. Oke, tadi sampai di alam dunia. Alam dunia manusia cenderung berkelompok. Masuk lagi kita ke alam barzah. Alam barzah kita kembali ke sendiri lagi. Oke, kita masuk lagi ke alam barzah, kita kesendirian. Masuk lagi kita ke fase berikutnya adalah alam akhirat. Yang itu loh, yang dulu guru ngaji kita bilang mataharinya sejengkal. Ngeri nggak tuh? Ya, matahari sejengkal, habis itu kita tuh telanjang. Nah, itu masa-masa itu kita juga sendirian. Dan kita akan masuk kembali di final destination kita adalah surga, dan kita kembali berkelompok. Makanya awalnya di alam ruh dengan endingnya kita berkelompok. Manusia berkelompok harusnya. Makanya ini adalah wadah-wadah komunitas yang memang menyalurkan naluri kita sebagai manusia. Seperti itu ya. Jadi komunitas itu sebenarnya di dalam Islam itu memang sangat dianjurkan. Bahkan kalau mungkin ada, supaya sesuatunya itu lebih berwarna dan lebih ada hujah di hadapan Allah, ada pahala yang bisa diberikan, maka sampaikanlah segala sesuatu itu ada value-nya, sehingga Allah melayakkan kita itu untuk dapat surga gitu ya. Jadi ini sudah sangat bagus, saya apresiasi sekali. Bahkan kalau bisa, kalau ditanya nih, kenapa saya harus berkomunitas? Kalau ditanya itu ya, kenapa saya harus berkomunitas? Karena yang pertama, dengan berkomunitas saya mendapatkan social support. Mungkin di sini teman-teman ada yang merasakan juga, ketemu di mana, di Suzuya atau di mana, itu teman sekomunitas saya punya social support. Dan alhamdulillah saya sudah membuktikan, saya hadir di sini, magnet saya sudah datang. Magnet saya sudah datang, alhamdulillah inilah social support saya. Jadi alhamdulillah berkelompok itu enak. Ya kan? Berkelompok itu enak, kemudian kita punya kekuatan, punya power, punya yang namanya social support yang bisa mendukung kita. Kita tuh kalau sendirian emang nggak enak. Ada yang masih enakan sendirian sini. Kita nggak bicara jomblo ya, tolong. Kita bicara tentang sendirian. Ada yang di sini masih senang bersendiri, enggak lah ya. Tapi enggak ya Kak Feby ya, oke. Karena memang di Islam itu memang nalurinya memang harus berkelompok. Dan uniknya lagi nih, Bang Suhi dan teman-teman, Kudet ini sampai diprotes sama kakak-kakak squad. Kudet ini punya anggota itu ada 14. Yang baru direkrut itu, yang baru dipinang itu 2 orang di belakang sana ya. Kak Dena dan Kak Rosa ya. Tapi intinya adalah anggota-anggota Kudet ini itu beragam sekali backgroundnya. Ada yang anak pesantren, yang tadi Upin Ipin, kembar.
Anak pesantren, oke. Ada yang kembar Filipin. Itu dari pesantren, ada yang ibu rumah tangga, ada yang entrepreneur, owner Bidoer di sebelah sana. Ada owner Bidoer. Kemudian ada lagi yang dari basicnya adalah K-popers. Ada K-popers. Mana angkat tangan K-popers? Oke, ada yang K-popers mantan. Oke, mantan K-popers. Ada yang di sini juga mantan mantan Bollywood, ada juga ya, mantan Bollywood ada juga. Ada yang mantan gamers di sini juga. Ada yang mantan gamers, ada yang mantan wibu, dan ada yang mantan western lovers. Di sini backgroundnya banyak dan kita nggak saling menghujat kok, teman. Insya Allah ya. Nah kemudian di sini juga kita pengen menyampaikan adanya, tujuan berkomunitas. Yang pertama, kalau ditanya tujuan berkomunitas, kira-kira Bang Suhil apa tujuannya berkomunitas? Sebenarnya kalau di sini kita pengen punya impact yang besar, terutama untuk di Aceh. Ya, alhamdulillah ya, kita doakan mudah-mudahan berucap ini bukan hanya ada di Aceh, insya Allah sudah terrealisasi di Padang, saya dengar juga di Medan, insya Allah juga ada di Jawa, di Sulawesi, bahkan di Kalimantan, bahkan keluar Indonesia, amin ya rabbal alamin. Tujuan berkomunitas itu punya effort, punya impact yang besar untuk perubahan yang di tempat kita gitu kan. Apalagi di sini kan orang Aceh itu kan ada darah-darah Iskandar Muda ya. Itu kuburannya masih ada di situ. Ya, punya darah-darah semangatnya Iskandar Muda itu. Kayaknya darah Iskandar Muda ada di badannya Bang Suhil ya. Jadi punya giroh, punya semangat untuk bagaimana Aceh ini punya dampak yang besar, memberikan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, lantas kalau ada yang nanya kenapa kontennya harus dakwah, kenapa nggak konten yang lain, kan gitu ya pertanyaan. Saya tanya sendiri, saya jawab sendiri gitu. Nanti dibuka sesi pertanyaan yang lain ya. Ini soalnya materi tentang komunitas ini panjang, tapi karena waktu yang diberikan itu singkat, jadi saya buat sistemnya pertanyaan aja. Kalau ada yang nanya kenapa kontennya harus dakwah, kenapa nggak pakai konten yang lain, misalnya psikologi kayak gitu, atau mungkin kenapa harus Islam yang dibawa, kenapa nggak bawa teori-teori behavior, kognitif, kan gitu ya. Karena yang pertama, saya punya klien itu lebih dari 10 orang. Kita ajak ke UDEF itu, mulai dari yang PTSD, ini anak-anak psikologi pasti tahu ya. PTSD, Post Traumatic Social Disorder, ada lagi yang di situ skizoid, mungkin tahu juga skizoid. Saya tadi katarsis sudah tahu. Ada lagi mungkin di situ klien-klien saya itu punya yang namanya trust issue. Dan alhamdulillah ketika saya bawa ke komunitas sembuh semuanya. Yang keren bukan komunitasnya, tapi Islamnya. Mungkin kalau saya nggak bawa Islam, saya nggak bisa keren kayak gitu komunitasnya. Jadi membicarakan tentang diri saya nggak ada menarik-menariknya, nggak ada keren-kerennya, nggak ada yang bisa diambil dibawa pulang. Tapi kita bicara tentang Islam itu punya makna tersendiri. Yakinlah kalau kita belajar Islam, insya Allah itu akan membuat kita tuh lebih punya value, gitu ya. Nah kemudian yang kedua, kenapa saya harus bawa Islam? Karena saya sadar saya masih manusia yang banyak dosa. Saya punya banyak sekali dosa dan saya sadar sekali sholat saya nggak sekhusyuk Nabi. Saya sadar sekali sholat saya nggak sekhusyuk anaknya Nabi Fatimah. Jadi mungkin puasanya saya juga nggak sanggup karena badan saya juga seperti ini ya. Saya juga nggak sanggup puasa sunnah Senin Kamis, belum sanggup juga. Saya nggak sanggup ambil amalan itu. Dan saya juga nggak sanggup ambil amalan sedekah karena banyak yang sedekah lebih dari saya mungkin. Jadi kayaknya dakwah ini adalah jalur alternatif yang paling bisa saya lakukan walaupun cuma satu ayat yang saya bawa gitu. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. 5 menit itu nggak apa-apa, bisa menyampaikan satu hadis, satu ayat itu agar kalian itu punya value tersendiri gitu. Dan Bang Suhil pun kecipratan pahalanya gitu ya. Karena apa? Karena menjadikan ini wadah gitu. Saya bersyukur sekali tadi banyak sekali inspirasi-inspirasi saya bisa bawa pulang, mulai dari yang bagaimana bersyukur, ya kan? Bagaimana istighfar, itu adalah dakwah, teman-teman. Masya Allah, dakwah itu ringan ya. Hanya sekedar bilangin kita itu minum jangan berdiri, silahkan minum, itu udah dakwah juga. Keren ya dakwah itu ya, nggak mesti yang assalamualaikum warahmatullahi, nggak perlu kayak gitu, karena kita santai kok. Kemudian yang kedua itu tadi ya. Yang ketiga tujuannya adalah saya berdakwah, teman-teman di sini berdakwah itu sama aja masang CCTV, cuy. Pakai cuy ya kawan.
Jadi CCTV disebarkan di mana-mana. Bayangin kalau kita nggak bawa dakwah, kita tuh nggak punya CCTV. Kan nggak mungkin ya, ini Kak Gina tukang dakwah tapi dia serobot lampu merah misalnya. Ya kan? Atau mungkin pergi ke Indomaret nyolong coklat misalnya, ya kan? Jadi nggak mungkin dengan kita berdakwah itu kita bisa mengunci perilaku kita untuk tetap baik. Walaupun kita emang nggak bisa baik, tapi setidaknya kita mikir-mikir dulu kalau mau jahat sama orang. Kadang ya sen kanan belok kiri gitu. Kadang-kadang ada rasa ingin mengumpat kan gitu ya. Dasar ibu-ibu Jadi dengan pendakwah masa kayak gitu akhlaknya. Ya Bu sabar Bu ya kan gitu. Jadi kayak membuat perilaku kita tuh terkunci begitu. Jadi itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, kenapa harus berucap bahwa Islam? Karena memang saya bilang tadi Islam ini adalah agama yang sempurna. Setuju apa enggak? Di sini muslim semua? Saudara saya di belakang belum ya. Alhamdulillah di sini muslim ya. Islam ini adalah agama yang paling sempurna, agama yang paripurna. Jadi kayaknya kalau nggak bawa Islam, saya merasa tidak punya apa-apa. Mungkin background saya adalah psikologi. Perjalanan hidup saya sebenarnya 2013 selesai di usia, saya hampir menjadi perwira polisi tingkat 2. Langsung karena skripsi saya itu langsung dibeli sama Polda Aceh. 2013. Begitu saya diselesaikan skripsi, penelitian saya di Sabara Polda Aceh dan di Polair Polda Aceh. Jadi skripsi saya dibeli, alat ukur saya dibeli, kemudian saya ditawarkan untuk menjadi perwira tingkat 2 di Polda Aceh. Lantas Allah berkata lain. Allah menjawab doa ibu saya. Ibu saya senantiasa berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang berguna bagi agama. Berguna saya bagi agama akhirnya. Setidaknya gitu. Mungkin kalau saya jadi polisi mungkin saya udah jadi anak buah Sambo ya. Mungkin. Karena 2013 itu Allah memberikan sesuatu pada saya dibuat kecelakaan, kemudian saya mengalami fraktur, mengalami patah rahang sehingga saya tidak jadi untuk masuk perwira. Karena perwira memang salah satu syaratnya adalah tidak boleh ada fraktur, tidak boleh ada patah dimanapun gitu. Dan saya akhirnya berpindah dari tujuan saya menjadi polisi, pernah kerja di Jakarta sebagai HRD Human Resource Development di Jakarta di salah satu perusahaan desain interior dari India, desain interior rumah sakit Siloam. Oke, di situ pernah. Kemudian saya pernah juga resign dari perusahaan itu Kak Febi, hanya karena saya dianggap mengislamisasi kantor. Karena di sana orang-orang Islamnya itu harus buka kerudung. Pas masuk kantor harus buka kerudung, dan saya sendiri memang ngotot gitu. Emang saya butuh uang sih, tapi saya nggak mau jual agama saya bilang gitu. Akhirnya setahun saya bekerja, saya akhirnya dibuat resign karena banyak teman-teman yang pengen kayak saya juga mempertahankan hijabnya. Nah itu sejarah singkat saya. Kemudian saya balik ke Aceh, saya diberi oleh Allah rezeki 3 instansi. 3 instansi saya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 2016-2018, kemudian saya di Dinas Sosial UPTD Rumah Sejahtera Nangro di bawah Pak Michael. Saya lihat di leaflet ada Pak Michael yang hampir dia batal ya kemarin karena ada musibah beliau. Saya di bawah beliau, pernah jadi psikolog juga di Rumah Sejahtera Nangro, dan yang ketiga saya juga dilamar di Dinas Syariah Islam, dan yang 2 instansi saya tinggalkan demi karena cintanya saya pada dakwah ini. Dan akhirnya di Dinas Syariah Islam saya sudah beranjak berumur 7 tahun di situ. Jadi karena memang mungkin aliran darah saya adalah dakwah, saya nggak bisa hidup tanpa dakwah ini. Gitu. Jadi banyak sekali inspirasi-inspirasi yang saya dapatkan dari dakwah. Mudah-mudahan ini menjadikan hujah di hadapan Allah. Ya, mudah-mudahan kerasa rindu saya pada Nabi saya itu bisa terbayarkan dengan upaya yang saya lakukan di dunia ini. Karena kalau ditanya sama saya benar-benar rindu sama Nabi. Kalau ditanya kenapa harus dakwah, karena saya rindu sama Nabi saya. Nabi saya itu paginya dagang, kemudian mulai dari asarnya itu dakwah terus sampai malam, paginya gitu lagi. Jadi saya rasa Nabi kita tuh banyak sekali yang bisa diambil dari teladan dari Nabi, dan sehingga itu membuat saya itu tidak mau berpisah dari dakwah ini gitu. Tapi saya rela meninggalkan 2 instansi yang lain, tapi dakwah ini mohon maaf saya tidak akan tinggalkan sampai mungkin nafas saya yang terakhir. Mungkin itu aja ya materi yang bisa kita sampaikan, kita sharing aja dulu ya. Mungkin itu Kak Febin. Oke Kak Regina, terima kasih materi hari ini, dan materinya alhamdulillah semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita juga bisa lebih